Drama ini menceritakan kisah seorang wanita kaya yang mencoba mempermainkan seorang pria polos yang tidak pernah berpacaran. Wanita itu berusaha menggoda sang pria dengan tubuh seksinya, tetapi sang pria tetap teguh memegang nilai-nilai moral dan etika. Judul drama ini adalah The Three Gentle Bros. Setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, akhirnya Nung kembali ke negara asalnya. Nung adalah seorang wanita yang lahir dari keluarga kaya raya. Selain pintar, Nung juga memiliki tubuh yang sangat seksi. Apalagi ia sudah terbiasa memakai baju-baju yang terbuka. Saat ini, Nung diangkat ayahnya menjadi bos di perusahaan. Untuk memperluas bisnis perusahaan, akhirnya Nung mencoba menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan lain. Usaha yang sedang dilakukan oleh Nung malah mempertemukannya dengan seorang pria bernama Tem. Tem adalah seorang pria yang memegang nilai-nilai moral dan etika. Dari lahir sampai sekarang, ia tidak pernah mau berpacaran dan hanya fokus pada hidupnya sendiri. Saat ini, Tem diminta ayahnya untuk membantu bisnis keluarganya. Karena tidak punya pilihan, akhirnya Tem memohon pada Nung untuk mau bekerja sama dengan perusahaannya. Awalnya, Nung menolak karena pertemuannya dengan Tem sangat tidak memberikan kesan yang baik. Tetapi, karena Nung memiliki niat yang jahat, akhirnya ia menerima permohonan Tem dengan syarat mereka berdua harus berpura-pura pacaran. Nung melakukan itu setelah menyadari bahwa ibu Tem adalah pelakor yang dulu membuat ayah dan ibunya bercerai. Nung ingin membalas perbuatan ibu Tem di masa lalu dengan cara mendekati anaknya. Saat Nung melihat ibu Tem datang mendekat, ia langsung berpura-pura lemah agar Tem menangkapnya. Kelakuan Nung membuat Tem merasa tidak nyaman. Tetapi karena keadaan, akhirnya ia tetap mengikuti permainan Nung. Di lain sisi, ibu Tem akhirnya semakin menjadi-jadi saat mengetahui rencana Nung untuk membalas dendam. Ia terus-menerus menjodohkan Tem melalui kencan buta. Tem yang sudah pusing akhirnya mencari cara untuk menghentikan usaha ibunya itu. Di depan ibunya, Tem tiba-tiba mengakui Nung sebagai pacarnya. Anehnya, saat mendengar itu, Nung sendiri kaget dengan tindakan Tem yang cukup mengejutkan. Ibu Tem langsung pingsan karena mengira Nung sudah berhasil membalas dendam dan membuat Tem jatuh cinta. Keesokan harinya, Nung datang ke rumah Tem dengan mengenakan pakaian seksi. Tanpa rasa malu, ia memeluk Tem dan menciumnya di depan keluarganya. Setelah itu, mereka berdua kemudian pergi ke restoran untuk makan siang bersama. Tem bertanya pada Nung, mengapa ia harus menggunakan baju seksi seperti itu. Kemudian, Tem melepaskan jaketnya dan menutupi tubuh Nung yang menjadi pusat perhatian. Nung merasa Tem terlalu lebay dengan sikapnya itu. Akhirnya, Nung mulai mempermainkan Tem dengan memperlihatkan kulit bersihnya. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua mulai mengenal satu sama lain. Nung baru tahu bahwa Tem adalah pria yang sangat bermoral. Ia belum pernah berpacaran karena menurut Tem, semua itu hanya membuang waktu saja. Tem juga tidak mau mengonsumsi minuman keras meskipun sudah dipaksa untuk minum. Awalnya, Nung menganggap Tem sebagai pria aneh. Tapi di sisi lain, Nung juga merasa senang dengan kepribadian Tem yang unik. Dengan begini, Nung punya banyak kesempatan untuk terus menggoda dan mempermainkannya. Semakin lama, Nung semakin berani untuk membalaskan dendamnya. Nung datang ke tempat kerja Tem dan melihat ibu Tem juga ada di sana. Akhirnya Nung langsung melancarkan misinya dengan mencium Tem di depan ibunya. Kelakuan Nung berhasil membuat ibu Tem jengkel sekaligus ketakutan. Ibu Tem takut anaknya itu hanya dipermainkan saja. Meskipun hubungan Nung dan Tem hanya pura-pura, tetapi Tem memperlakukan Nung dengan tulus. Hal ini membuat Nung malah merasa nyaman dan benar-benar jatuh cinta pada Tem. Selain perasaan Nung yang mulai berubah, kerjasama bisnis keduanya juga memberikan hasil yang sangat bagus. Hal ini menyebabkan adanya fitnah yang ditujukan kepada Nung. Publik mengira Nung adalah wanita tidak bermoral yang memiliki pria simpanan. Saat menyadari apa yang sedang terjadi, Tem akhirnya memarahi Nung karena bertindak ceroboh menemui mantan pacarnya. Tem marah bukan karena ia egois atau memikirkan diri sendiri, melainkan karena ia peduli pada Nung dan takut karirnya akan hancur. Nung merasa senang melihat Tem yang sangat peduli kepadanya. Tetapi karena Tem sangat cerewet,
Akhirnya Nung malah tidak tahan untuk menciumnya. Nung merasa pria itu sangat lucu, lalu berkata bahwa ciuman adalah hal wajar bagi banyak orang. Untuk menyelesaikan fitnah yang semakin ramai, akhirnya Nung mencoba melakukan klarifikasi. Kali ini, penampilan Nung sangat berbeda dari biasanya. Nung memilih menggunakan pakaian yang sopan. Nung mengira ia sudah berhasil membuat Tem terpesona kepadanya. Tetapi pada akhirnya, Nung malah baper sendiri saat Tem memperbaiki penampilannya dengan menguncir rambutnya. Nung akhirnya melakukan klarifikasi di depan publik mengenai fitnah yang ditujukan kepadanya. Sayangnya, publik tidak percaya sehingga memicu keributan. Saat posisi Nung terancam bahaya, Tem datang untuk menyelamatkannya. Tem juga mengumumkan dirinya akan segera menikah dengan Nung. Pernyataan sepihak dari Tem membuat Nung kaget dan bertanya, bukankah mereka hanya pura-pura pacaran? Tem tidak mengatakan apapun, ia hanya khawatir dengan keselamatan Nung. Mereka akhirnya membeli cincin dan memasangkannya satu sama lain. Meskipun masih bingung, tetapi Nung tidak bisa menyangkal bahwa dirinya sudah jatuh cinta pada Tem. Fitnah yang ditujukan pada Nung mulai mereda setelah Tem mengumumkan pernikahannya itu. Untuk membuat publik semakin yakin, mereka berdua sepakat menghabiskan waktu bersama di sebuah taman. Awalnya, Nung merasa kesal karena tempat kencan mereka sangat panas dan tidak nyaman. Tetapi semuanya berubah saat Tem menyuruh Nung untuk makan karena mereka akan melakukan hal yang menguras tenaga. Saat mendengar itu, Nung malah tersenyum salah paham. Ia tidak menyangka Tem diam-diam memiliki ide yang liar. Sayangnya, semua itu hanya pikiran kotor yang ada di otak Nung saja. Karena ternyata Tem tidak ada niat buruk sedikit pun dan hanya mengajak Nung bersepeda. Nung menjadi semakin kesal karena harapannya tidak menjadi kenyataan. Ia sudah tidak tahan lagi dan mulai menjebak Tem dengan mengajaknya beristirahat di hotel. Nung terus memberikan kode-kode pada Tem, tetapi hal itu malah membuat Tem kebingungan. Akhirnya Nung menjadi sangat gemas dan langsung mendorong Tem ke kasur. Tem hanya bisa terdiam saat Nung terus memeluk dan menindih tubuhnya. Tidak selesai sampai di situ, kelakuan Nung semakin menjadi-jadi saat ia mengajak Tem mandi dan mulai membuka bajunya. Godaan seorang wanita memanglah kuat, tetapi Tem tidak goyah dan tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang ia anut. Nung terus-menerus melancarkan serangannya, tetapi di sisi lain, Tem juga terus memperkuat benteng pertahanannya. Akhirnya, Tem membiarkan Nung untuk tidur di sampingnya tanpa melakukan yang aneh-aneh. Nung kemudian tidur sambil memeluk Tem. Pelukannya semakin erat sehingga Tem tidak bisa meloloskan diri. Semakin hari, keduanya menjadi semakin dekat. Rasa cinta Nung juga tidak bertepuk sebelah tangan. Ternyata, tanpa disadari, Tem juga sudah jatuh cinta pada Nung. Tem semakin berani dan mulai mempermainkan Nung dengan membalas kelakuannya. Ia membuat Nung baper dengan mencium wanita itu secara tiba-tiba. Tetapi, Tem mengatakan ciuman adalah hal yang wajar. Kalimat itu adalah perkataan yang pernah Nung ucapkan pada Tem. Nung menjadi kesal karena merasa dipermainkan. Bagaimana bisa wanita secantik dirinya dibuat baper oleh pria yang tidak pernah berpacaran? Tetapi bagaimanapun juga, Nung tetap merasa senang. Pada akhirnya, rasa dendam Nung selama ini berubah menjadi cinta yang tulus. Saat perjanjian kontrak mereka akan berakhir, Nung merasa gelisah dan takut Tem meninggalkannya. Sesuai dugaannya, Tem benar-benar mengakhiri kontrak hubungan mereka. Tetapi bukan untuk meninggalkan Nung, melainkan untuk memulai semuanya dari awal dengan tulus. Kisah cinta mereka pun akhirnya dimulai.